much to do when all I can is thinking. Banyak pakaian yang harus dilipat rapi semuanya. Jadilah ibu yang kuat dan istri yang cermat, karena wanita adalah tiang rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Aku awali dulu video aku kali ini dengan metik-metik cabai ya teman-temanku semuanya. Jadi ini tuh di siang hari, anak-anak juga ini tuh udah tidur. Makanya di sini aku itu mau metikin cabai dikarenakan memang cabainya ini tuh juga udah banyak yang masak gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh banyak banget cabainya itu yang udah merah-merah gitu. Alhamdulillah semenjak ada tanaman cabai ini, kalau misalnya aku nggak ke pasar gitu ya, untuk stok cabai itu selalu aman ya teman-teman. Alhamdulillah pokoknya ya, kalau udah punya tanaman cabai yang seperti ini, apalagi tanaman cabainya itu tuh subur-subur banget. Alhamdulillah ini cabai yang aku petik tadi, alhamdulillah ini tuh lumayan banyak ya cabainya. Ini tuh bisa dipakai buat beberapa kali masak. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh banyak dan cabainya itu juga merah-merah banget. Terus juga cabainya itu gemuk-gemuk pastinya, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah itu tuh tadi adalah suara aku ngomong langsung ya teman-teman, bukan voice over. Itu tuh memang suara langsung, kalian bisa lihat sendiri suaranya sama mulutnya itu sama kan. Dan begitulah suara asli aku ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran, sering banget kalian itu suruh aku ngomong itu pakai langsung gitu ya, di videonya pakai backsound asli gitu. Bukannya aku itu terkadang nggak mau ya teman-teman, tapi keadaanlah yang tidak memungkinkan. Karena di saat aku beraktivitas itu terkadang suara musik, terus juga kalau misalnya bukan suara musik, suara TV juga gitu kan yang mengganggu gitu. Kalau aku nggak nyalain TV-nya, anak-anak itu bakalan teriak-teriak dan bahkan itu aku nggak akan jadi buat record video gitu. Semoga deh ya rasa penasaran kalian itu terjawabkan oleh video aku yang tadi yang lagi ngomong langsung. Oke, dilanjut lagi ke sini ya teman-teman, ke aktivitas yang ada di video. Jadi ceritanya di sini aku lagi bersih-bersih, lap-lap gitu ya teman-teman, untuk TV, meja TV dan juga perintilan-perintilan yang ada di sini. Kalau memang untuk rumah kayu aku ini ya, itu tuh sebenarnya harus rutin buat bersih-bersih, buat ngelap-ngelap gitu ya teman-teman. Karena memang rumah kayu itu sangat rentan debuan, banyak pasir gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar seperti meluangkan waktu kita untuk selalu membersihkannya. Di sini juga aku lap ya untuk kaca ke lemari ini. Pokoknya semuanya lemari ini tuh aku lap. Dan ini aku menggunakan kain lap ya, tapi jangan lupa kain lapnya itu juga harus dibolak-balik ya, dicuci gitu ya. Setelah bersih baru dilapkan lagi, karena kalau misalnya kainnya itu kotor, banyak debunya, otomatis kacanya itu nanti nggak bakalan jernih. Aku ngelap-ngelap ini menggunakan air sunlight ya teman-teman. Yang sunlight itu cairan pencuci piring apa aja sih juga boleh ya. Habis itu aku masukkan ke dalam botol, terus aku kasih air. Jadi ini tuh aku kasih lubang gitu ya ditutupnya, jadi enak banget mau siram-siram itu tinggal dipencet aja, nanti airnya itu yang keluar. Untuk lemari aku ini juga harus sebenarnya itu harus bener-bener rutin ya teman-teman membersihkannya, karena di sudut-sudut kacanya itu banyak banget debunya. Jadi ini tuh harus bener-bener dibersihkan gitu ya. Apalagi seperti kacanya atau cerminnya itu ya teman-teman. Apalagi anak-anak terkadang itu kalau makan-makan jajan suka megang-megangin kaca itu. Jadi terkadang kacanya itu bener-bener buluk dan burem. Setelah selesai buat ngelap-lap, langsung di sini aku juga mau nyapu-nyapu ya. Dan sambil aku nyapu-nyapu dan beraktivitas, aku mau sapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Bantu aku ya mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Semoga apa yang aku share bisa selalu menjadi inspirasi dan motivasi untuk kalian semua.
Dan jika berkenan juga boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support aku dengan cara menonton video aku dan yang selalu memberikan semangat di kolom komentar. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. That's all I wanna do. Oke, dilanjut aja lagi ke videonya ya teman-teman, supaya nggak kelamaan diam. Takutnya kalau aku kebanyakan diam teman-teman itu malah ngantuk ya nontonin video aku yang nggak ada suaranya. Sambil di sini aku nyapu-nyapu dan beraktivitas biar teman-teman gak bosan, di sini aku juga mau sedikit cerita-cerita ke teman-teman semuanya. Banyak banget teman-teman semuanya itu yang nanya, Bunda Twin bagi resep dong untuk anak kembar. Ya ilah, minta resep, emangnya Twin itu masakan ya kan? Tapi nggak apa-apa, di sini aku akan sedikit cerita ya tentang si baby twin aku. Masa-masa kehamilan aku, cuman aku ceritanya tidak cerita yang panjang ya, aku ceritanya cerita yang singkat-singkat aja. Sebenarnya di video-video aku yang udah agak lama aku pernah ya cerita atau sharing tentang anak kembar aku atau ketika aku lagi hamil twin. Nah jadi gini ya teman-teman, aku taunya aku itu hamil anak kembar itu ketika usia kehamilan aku itu sudah di atas 7 bulan. Jadi sebenarnya pas aku USG itu aku nggak tahu kalau misalnya aku itu punya anak kembar gitu. Sebenarnya juga aku tuh nggak ada niat buat USG teman-teman, karena memang menurut kami kan nggak apa-apa lah kalau nggak USG gitu ya. Jadi aku itu rutin aja sih ke bidan di kampung ini, terus rutin juga untuk pergi posyandu. Cuman lucunya waktu itu tuh bidan aku terus juga ada dukun kampung kan. Kalau di kampung itu tetap ya kita itu pakai dukun kampung buat sekedar mijit-mijit gitu ya teman-teman. Malah itu ya bidan aku dan dukun kampung aku itu nggak ada yang tahu kalau misalnya aku itu punya anak kembar gitu, aku hamil anak kembar. Dan yang membuat aku itu sampai memutuskan untuk USG itu adalah ketika banyak banget orang yang berbicara ya teman-teman kepada aku. Mereka itu bilang kayak gini, kamu itu perutnya itu aneh deh katanya, bukan kayak orang yang hamil biasa katanya. Coba deh di USG, siapa tahu ada yang aneh-aneh, kata mereka gitu ya. Aku tuh sekali dua kali orang ngomong kayak gitu, aku nggak peduli sama sekali gitu ya teman-teman. Karena menurut aku selagi bayi yang ada di kandungan aku itu sehat, bergerak juga gitu ya, menurut aku itu pasti sehat gitu. Tapi semakin hari itu semakin banyak teman-teman ya orang-orang itu yang bilang sama aku hamil aku itu kelihatan aneh dan kelihatan beda gitu. Akhirnya aku tuh cerita ke Pak Suami dan Pak Suami malah ngajak aku untuk USG katanya biar aku itu tenang. Dan lucunya ketika aku itu pergi USG ya teman-teman, itu tuh di ruang USG dokter itu kan udah periksa gitu ya. Terus dokter itu ngomong kayak gini, Pak, Bu, apakah bidannya udah ngasih tahu katanya. Terus kami itu kaget dong, tahu apa gitu, ngasih tahu apa gitu. Kami tuh nggak ada dikasih tahu apa-apa sama bidan gitu kan. Terus dokternya itu bilang kayak gini, ini 2 loh Pak katanya. Langsung Pak Suami itu kayak kaget, dia tuh bangun dari tempat duduknya dan Pak Suami itu langsung nanya, apanya yang 2 dok, kayak gitu kan. Aku juga merasa deg-degan gitu dan merasa takut, merasa khawatir lah gitu kan. Aku takut bayi aku itu nggak normal gitu loh teman-teman. Terus dokternya itu malah senyum-senyum dong. Terus dokternya itu bilang kayak gini, alhamdulillah Pak, yang 2 itu anaknya katanya, kayak gitu kata dokternya. Aku tuh merasa nggak percaya gitu loh teman-teman. Tapi dokternya itu malah bilang sama aku anak ibu sama bapak kembar katanya, dan jenis kelaminnya itu perempuan katanya gitu. Alhamdulillah sehat katanya, kata dokter itu sih waktu itu ya teman-teman. Dan aku tuh kayak merasa seolah-olah nggak percaya gitu kalau aku tuh punya anak kembar gitu. Aku tuh heran gitu ya, kok bisa, aku bilang gitu kan. Dan akhirnya setelah kami pulang ya itu di sepanjang di atas motor, pas pulang dari rumah sakit itu aku bertanya-tanya di dalam hati aku, masa iya sih aku punya anak kembar gitu ya, aku hamil anak kembar gitu. Padahal sebelum aku pergi USG itu untuk keperluan bayi semuanya itu udah aku beli, dari kasur, perlengkapan yang lain-lain lah ya, semuanya itu udah aku beli semuanya teman-teman. Tapi setelah aku tahu aku itu punya anak kembar, alhasil aku tambahin lagi semua peralatan atau perlengkapan bayi. Jadi aku tuh tambah dan double gitu ya belinya semuanya. Tapi aku sih nggak terlalu berlebihan banget buat beli, dikarenakan memang waktu itu tuh kakak ipar aku juga belum lama habis lahiran gitu ya. Jadi dia juga punya perlengkapan bayi, dan akhirnya aku tuh minjam juga kan, takutnya nggak cukup apalagi punya anak kembar. Oke deh teman-teman, segitu aja kali ya untuk cerita aku punya anak kembarnya. Di sini langsung aja kali ya kita balik ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini aku itu lagi masak ya. Setelah beberes aku juga masak, dan di sini tuh aku mau masak gulai kentang ya teman-teman.
Dan bumbu-bumbu yang aku pakai itu sih bumbu-bumbu yang biasa aja, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabe, terus juga tadi aku kasih kunyit bubuk, ketumbar dan merica. Terus aku juga kasih daun salam dan serai geprek ya teman-teman. Terus juga jangan lupa dikasih santan, dan di sini aku menggunakan santan kara. voice. Dan di sini juga untuk santannya itu udah mendidih, jadi langsung aja aku masukkan kentangnya. Ditunggu aja sampai kentangnya itu separuh mateng atau setengah mateng ya. Kalau misalnya kentangnya udah setengah mateng, baru deh nanti aku masukin ikan teri. Untuk ikan terinya itu sih nggak banyak ya teman-teman, aku tuh hanya ada sedikit, cuman nggak apa-apa lah ya. Ibarat kata orang itu untuk bau-baunya aja gitu ya, jadi biar berasa harum. Insya Allah, dan nanti kalau misalnya aku belanja lagi, aku mau stok juga ikan teri sama ikan asin, karena memang ikan teri dan ikan asin itu tuh kayak bener-bener pengundang nafsu makan. Ada yang samaan nggak yang doyan sama ikan teri dan ikan asin? Acungkan jempol kalian. Get you. Jangan lupa juga untuk dikasih garam, dikasih micin, dan dikasih Royco ya. Walaupun udah pakai Royco, pakai micin itu wajib, dikarenakan memang aku ini generasi micin. Yang generasi micin, ayo sorak bersorak, ayo sorak bersorak, keluarkan suara kalian. Aku yakin bukan hanya aku yang generasi micin, tapi pasti banyak juga dari kalian. Beside you. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh untuk menu kami hari ini tuh udah mateng. Masya Allah, ini tuh menggoda banget ya teman-teman. Kalau buat twin mah tinggal bikin telur dadar aja, dikarenakan memang telur dadar itu stoknya lagi banyak gitu ya untuk telur. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, dilanjut di sini juga setelah aku masak-masak. Ini kan udah siang ya, dan anak-anak kan udah bangun juga. Jadi aku tuh mau kasih anak-anak makan dulu, dan ini mereka tuh makan pakai telur dadar. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, anak-anak itu tuh lahap banget makannya pakai telur dadar. Pokoknya anak-anak itu kayaknya doyan banget gitu ya telur dadar. Down beside you. Aku sangat bersyukur punya anak-anak yang tidak susah makan. Mereka itu mau aja gitu ya makan, dan makan mereka itu juga lumayan banyak teman-teman, alhamdulillah. Mungkin karena itu juga ya anak-anak itu jarang sakit. How old? There's not much to Anak-anak memang jarang sakit ya teman-teman, tapi sering banget berantem itu ya. Kakak sama adik itu sering banget berantem, rebutan mainan, rebutan jajan, pokoknya segalanya itu bisa jadi bahan berantem. Tapi ya mau gimana lagi ya, pasti mereka itu juga usil ya satu sama lain, namanya juga bersaudara. Sedangkan kita aja orang besar terkadang juga suka berantem, apalagi anak-anak, iya enggak? be down beside you. How old? Oke deh, aku mau ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau menonton video aku ini sampai di detik ini, yang sudah mau meluangkan kuotanya hanya untuk menonton video aku yang sangat-sangat sederhana. Semoga kalian selalu menantikan video-video terbaru dari aku ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan terus video terbaru dari aku yang akan tayang setiap hari, setiap jam 7.30 pagi. Jadi jangan lupa ya menantikan notifikasi dari video terbaruku. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.